semuanya, balik lagi di Solasi, Solusi Tanpa Basa-Basi. Hari ini kita mau bahas tentang kelulusan online. Hari ini narasumber kita ada nih, yang si wanita cantik jelita ini. Oh, makasih. Boleh diperkenalkan dulu dirinya sebelumnya. Oke. Halo teman-teman, aku Alia gue dari Man 13 Jakarta. Di sana gue ngambil jurusan bahasa. Oke, jadi gimana? Udah ada persiapan mau lulus? Apa sih? Udah ada persiapan lulus mau kemana? Maksudnya gitu loh. Gimana? Kalau persiapan sebenarnya udah dari setahun yang lalu gitu. Cuma belum tahu nih bakal kesampaian apa enggak. Oke. Terus udah mau masuk mana ceritanya? Oke. Banyak sih Kak tujuan gue. Cuma tujuan pertama gue dari dulu tuh gue pengen banget masuk sastra Belanda di UI. Oke. Terus tapi makin kesini tuh gue kayak makin gak percaya diri nih, gak pede gitu. Karena kan saingan gue juga wah ternyata banyak banget gitu. Jadinya gue kayak punya backupan lain, gue mau masuk UNJ Jerman juga gitu. Oh tapi kenapa apa? Maksudnya kenapa lo bisa jadi nggak pede gitu tiba-tiba? Apa yang bikin lo kayak? Maksudnya kan ya kalau misalkan kita ngomongin saingan ya, di mana-mana ya di UNJ pun ada saingan gitu. Tapi kalau misalkan lo yakin gitu kayak, oh iya ayo Belanda bisa gitu. Kenapa? Awalnya gue yakin gitu kayak ya udahlah gue bisa masuk gitu. Gue belajar. Terus gue coba nyari-nyari les bahasa Belanda juga gitu. Terus gue beli kamus segala macem. Cuma pas kesini-sini tuh gue ngeliat gue ikut tryout online, gue ikut seminar. Itu tuh gue kayak makin malah gak pede gitu, bukannya termotivasi. Aduh, kok agak sedih ya jadinya. Iya emang, tau gitu gue gak usah ikut apa-apa gitu. Gue percaya diri aja di rumah sendirian. Iya benar. Terus gimana yang karena lulus online ini kan gak ada UN, terus jadi dibilangnya apa? Lulus jurusan corona, lulus apa? Jalur corona maksudnya. Nah itu gimana tuh coba? Kecewa dan sedih banget. Soalnya pasti gak cuma gue, pasti kan semuanya angkatan 2020 ini udah expect banyak gitu buat kelulusannya. Udah kayak preparing juga untuk kayak beli kebaya, beli jas, sibuk nyari MUA, itu gue salah satunya gitu. Terus lo panitia ini ya, panitia graduation ya? Enggak, jadi kalau di sekolah gue tuh sistemnya per kelas gitu loh. Oh oke. Kelas terus gue di sekolah ada prom nggak? Kalau prom sendiri dari angkatan kemarin sih kayaknya belum ada. Cuma angkatan gue belum tahu juga sih bakal ngadain apa enggak. Karena kan kalau prom sendiri itu dari angkatan. Kalau graduation baru dari sekolah. Gitu. Terus gimana? Apa sih yang bikin lo bertahan selama pandemi ini? Kayak bener-bener lo di rumah mulu, nggak tahu mau ngapain. Udah lulus juga kan, jadi kayak bingung mau ngapain. Itu gimana? Gimana ya? Bertahan. Sebenarnya mumet, kalau dibilang mumet semua orang juga mumet kan, bete parah, terus kayak udah ngapain aja tuh sampai bosen gitu. Tapi di tengah-tengah pandemi ini dengan gue sehat tuh gue bersyukur. Terus dengan gue masih bisa ngelihat keluarga gue setiap hari, gue bisa nonton drakor setiap hari. Drakor is must, tentu ya. Tetap drakor terus. Iya, itu loh salah satu hiburan. Tapi terus, ada nggak maksudnya yang bikin apa ya? Kayak ada gak sih kayak lo kepikiran nih, kayak gue pengen bikin sesuatu deh biar seenggaknya biar produktif aja gitu dikit ikan. Ada gak pikiran-pikiran kayak gitu? Enggak ada, gue drakoran tiap hari. Drakoran produktif sih, belajar bahasa Korea sebenarnya kan. Terus juga gue kan ikut tryout online karena kan banyak nih buat persiapan UTBK nanti kan. Ya gue belajar lah dikit-dikit gitu. Benar sih. Walaupun cuma 5 menit abis itu drakoran lagi, tapi kan jadwal belajar. Iya benar, ya nggak salah. Iya benar. Terus ada nggak sih orang di belakang semua ini yang benar-benar menguatkan lo buat lo harus tetap sane, you need to stay sane gitu, kayak lo harus tetap sadar lo jangan gila dulu. Ada nggak siapa? Ada. Orang tua gue sama temen-temen gue pastinya. Oh itu mereka kayak
number one priority list gitu gak sih? Iya sih buat sekarang ya. Tapi sekarang. buat kalau ntar dilupain. Kalau udah lulus, bye, gue mau hidup sendiri aja, bye-bye. Gitu. Enggak. Mungkin buat selanjutnya juga akan seperti itu. Oke. Terus, semoga sih. Kenapa? Semoga. Kan lo udah lama nih gak ketemu sama teman-teman lo, kayak aduh gila gue kangen banget, parah. Terus ada gak sih kayak nanti kayaknya kalau misalkan kelar corona kita kesini yuk, ada plannya gitu gak? Ada, sumpah. Gue tuh sama teman-teman geng gue nih, asik geng, anak geng banget guys, geng. Pokoknya gue sama teman-teman gue tuh punya plan dari setahun yang lalu. Kalau misalnya setelah agak lama ya, setahun yang lalu ya. Iya, bener-bener kita udah kayak excited banget kan. Kalau misalnya kelar ujian, kita bakal jalan-jalan bareng gitu ke Bandung. Sampai kita tuh setiap hari nabung di celengan, satu orang lucu banget. Satu orang tuh 1.000 gitu buat sekedar uang saku ke sana, buat beli tiket atau makan-makan di sana gitu. Tapi semenjak pas ada pandemi ini rasanya kayak ya gimana ya, bakalan jadi apa enggak. Apalagi kan Agustus nanti kita udah mencar kan, udah ada yang kuliah di mana gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau nggak jadi pun uangnya bisa kita buat hura-hura yang lain gitu. Asik, hura-hura. Benar, hura-hura tuh. Tapi kenapa Bandung? Kan biasanya kan kalau ciwi-ciwi tuh gila, gue ntar lulus pokoknya gue kelar gue kelar sekolah, gue maunya ke Bali aja, pokoknya gue maunya yang have fun banget, gue mau party di sana. Kenapa Bandung? Kenapa nggak yang lain? Kenapa ya? Karena teman-teman gue tuh sebenarnya anak-anak indie Kak. Asik indie. Aduh, anak-anak indie gitu. Senar senja banget tuh kan, ngeliatin kacau. Senja, minum kopi, bikin puisi, ideal lah. Sedap. Terus waktu itu sempat ada pilihan mau Bandung apa Jogja nih, kan dua-duanya tuh kota-kota ini banget kan, yang paling sering, ya benar. Nah gitu lah. Terus akhirnya karena kita mikirin buat biaya kuliah juga, dan pasti pengeluaran di akhir-akhir tahun ini bakalan banyak, jadinya kita milih yang deket aja gitu. Kita milih Bandung buat jadi tempat kita jalan-jalan gitu loh. Gitu. Terus kalau misalkan udah apa namanya? Kok gue jadi bingung sih? Gimana kalau misalkan nanti tapi udah karena ada pandemi ini kan berarti kan ke hold kan. Nah terus lo jadi gak sih bakal kayak ada omongan gak? Pokoknya ntar kita harus tetap jadi ya walaupun ya udah ada yang mencar gitu kan kemana-mana. Omongan di grup-grup gitu. Ada sih, karena kita kayak sebenarnya kita kan udah kayak gimana ya, udah expect banget tuh buat seru-seruan di sana gitu. Terus pernah ada omongan gimana nih kalau misalnya pandemi ini berakhirnya lama gitu, terus kita terpaksa nggak jadi jalan. Terus ini ya udah kita tabungan simpen aja, jadi nanti tuh kita kuliah pun ada libur semester, dan di situ kita semua libur, kita bisa ngumpul, jadi bisa lah kita jalan-jalan buat ganti jalan-jalan besok gitu. Mantap. Pokoknya mau bagaimana pun harus jalan-jalan, titik. Pokoknya tetap harus jalan-jalan ya. Terus segengan tuh. Iya. Terus segeng ada berapa orang sih? 9. Buset, banyak banget. Cari bel. Udah kayak cari bel. Hebat. Terus lo kapan terakhir ketemu sama mereka kapan? Terakhir gue ketemu hari terakhir ujian UMBN. Itu benar-benar hari terakhir gue makan-makan sama mereka. Terus setelah itu udah. Sebenarnya nggak ada lanjutan lagi. Sebenarnya setelah itu tuh 2 hari masih masuk sekolah gitu Kak. Cuma kita semua memutuskan untuk bolos berjamaah. Oke. Karena bolos berjamaah. soal stres banget di ujian, nih pusing banget. Padahal mah mikir juga enggak gitu. Terus akhirnya kita kayak ya udah kita bolos aja ya 2 hari, nanti minggu depan kita baru masuk. Ternyata minggu depannya itu udah masuk libur corona sampai sekarang, jadi kita nggak ketemu. Oke. itu emang sih sumpah lama banget, 2 bulan tuh kayak gue jujur ya, gue sama teman-teman gue sendiri aja kayak gila ini kapan kelar sih, kayak kita ntar ketemu-temu udah ada punya anak lah, ada yang ya nggak tahu lo udah kemana lah, gue juga udah nggak ngerti. Tapi by the way ada beberapa cerita nih dari teman-teman yang udah nge-share di question box. Ada yang ngejawab ini,
ada yang bilang, ada yang curhat nih dikit. Jujur aja ini dari sisi aku yang gak lulus ya Kak. Dari tahun lalu aku OSIS selalu diminta untuk apa nih Doi? Oh kepotong guys, sorry. Ini aja deh yang lengkap deh. Ini dari flra.sh KLA, agak susah ya. Ini kayaknya namanya Flora Shakila ya. Sotoy aja gue. Katanya sebagai angkatan 2020, harapannya jangan ada lagi yang ngata-ngatain angkatan 2020 karena sakit banget. Tuh, bener kan? Emang. Lu tuh, ini mulut-mulut netizen nih yang bilang nih, yang kayak, lo tuh lulusnya gara-gara corona doang, lo tuh harusnya bersyukur bla 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 bla. Sorry aja nih, kita belajar 3 tahun ya guys. Kita belajar 3 tahun. Terus lo tiba-tiba dengan enaknya ngomong kayak, ya Allah, lo mah lulusnya gara-gara corona. Terus kayak, hello, tolonglah nih orang-orang yang kayak gini, coba tolong dikurangin ya guys ya, dikurangin ya. Terus ada lagi nih dari ADYS2NEND, agak susah ini, mohon maaf. Ya ampun, dia susah bilang, banget username-nya. Iya ini gue heran deh kenapa sih orang-orang bikin username tuh susah banget gitu. Sedih banget gak ngerti lagi 3 tahun nungguin wisudaan malah kayak gini. Oh sabar ya kalian semua angkatan 20. Iya kan. Sumpah sih emang gak cuma sekolah doang gitu ya. Ada yang dari kuliahan juga ngerasa, ada tuh teman gue yang curhat, dia kayak gila Mel, gue lulus masa wisuda online sih, gue lihat dari Zoom terus kayak ngobrol tos-tosan sama teman-teman gue, terus kayak ya ampun kasihan banget, tos-tosan aja lewat Zoom gitu. Gue pribadi sih sebenarnya sedih banget sih pas yang nggak ada wisuda gitu, jadinya kita wisuda online. Itu benar-benar yang harusnya momen paling berkesan gitu dalam masa-masa sekolah tuh, tapi nggak kejadian gitu kan. Terus ada lagi nih terakhir satu lagi dari Melisa Karen kayaknya. Pokoknya username-nya itu Melisa double L Karen B. Nah, tuh bacain gimana tuh ya. Dia itu bilang dia sekolah di asrama, apa-apa ketemu, apa-apa bareng, pisah kayak gitu itu rasanya gimana gitu ya. Ampun sedih banget sih. Kayak orang-orang pada berpisah kayak ya gitu aja gitu. Iya walau cuma sebentar tapi berasa banget gitu gak sih kangennya. Karena kan kita nggak tahu lagi setelah ini kita bakal beneran ketemu lagi atau emang udah masing-masing gitu. Aduh jujur itu kayak udah nggak ketemu lagi atau itu berasa kayak ini udah terakhir banget nih ketemu nih, ya Allah. Kasian banget ya. Jadi kan pasti jarang, apalagi gue kan SMA gitu Kak. Temen-temen gue kuliah nggak cuma di satu kota. Iya sih. Udah misalnya susah lah ketemunya. Terus pertanyaan terakhir buat Alia. Gimana sih lo nanggepin kondisi yang kayak gini yang kayak semua orang panik. Terus kayak sampai ada yang ngerasa benar-benar anxiety-nya tuh keluar banget, kayak ini bakal keluar gak sih? Terus sampai lose hope banget gitu. Nah, kalau misalkan menurut Alia gimana? Jujur sebenarnya gue agak worry juga, gue panik juga gitu. Karena gue takut banget kalau misalnya ini berakhirnya lama gimana ya gitu kan. Oh tapi ada rumor loh, nih bikin panik aja dikit, ada rumor kita kelar itu bulan Desember guys. Oh my god. Enggak sih, itu cuma rumor aja kayaknya. Cuma rumor aja. Terus kayak baru 2 bulan, hampir 3 bulan lah gue di rumah aja tuh gue udah peluntang-pelanting gitu. Gimana kalau misalnya ini masih lama atau mungkin sampai Desember nanti, gue udah nggak tahu lagi sih mau ngapain gitu. Cuma kesini-sini tuh gue kayak ya udah, gue positive thinking aja. Terus banyak juga orang-orang di sekitar gue yang percaya, yang support gitu kalau ini tuh bakal selesai. Dan ya udah, gue let it flow gitu. Selagi gue bisa jaga kebersihan, gue ngikutin aturan pemerintah, dan gue nggak macem-macem, dan gue berdoa gitu semoga insya Allah ini baik-baik aja dan ini bakalan selesai. Kita bakal aktivitas normal kayak biasa lagi gitu. Amin. Tapi sumpah ya emang PSBB ini tuh kacau sebenarnya. Agak kacau sedikit. Lo tau kan tapi yang di terminal itu udah ramai banget sekarang. Oh iya, gue tahu yang di bandara juga ramai. Nah iya itu gimana tuh tanggapan lo? Kalau menurut gue ya, itu kayak gue gak ngerti nih udah dikasih kesempatan sebelumnya untuk anda-anda semua tinggal di rumah saja. Tapi kenapa anda-anda masih melarang peraturan dari pemerintah yang sudah diberikan gitu kan? Kenapa? Di mana? Bagaimana jalan pikir anda semua ini tuh bagaimana? Coba tolong kalian semua yang bilangnya
saya kan mau mudik, saya kan mau ketemu keluarga. Gue juga mau mudik, men. Kita semua juga pengen cuy ketemu keluarga, kumpul gitu kan, kayak aduh kacau. Gimana menurut lo? Menurut gue yang pertama, gue juga sama sih, gue nggak tahu jalan pikirannya di mana gitu. Egois banget sih mereka. Parah. Karena kan gimana ya walaupun mereka masih sehat-sehat aja, tapi nggak menutup kemungkinan mereka bakalan kena virus juga gitu, dan mereka bakalan nyebarin virus kan nggak ada yang tahu juga. Iya, benar-benar. Ini kayak oh my god, enak banget mudik gitu, beli tiket. Terus sementara yang lain kayak terutama kayak para perawat itu berjuang buat nyembuhin orang-orang yang kena corona ini. Terus dengan enaknya mereka mudik dengan alasan pengen ketemu keluarga segala macem. Men, nggak lo doang yang ngerasain gitu. Parah sih emang, Bas. Itu kayak ngeselin banget anjir. Terus terakhir deh nih, kesan pesan lo buat orang-orang yang masih melanggar dan orang-orang yang tetap stay di rumah gimana? Ya pertama gue miris. Kesan gue tuh miris banget ngelihatnya gitu. Udah dibilangin, udah diapain segala macem tuh tetap aja mereka kekeh sama apa yang pengen mereka lakuin gitu. Emang palanya batu semua tuh, semua dimakanin tuh batu. Mereka nggak mikir panjang sih ke depannya gimana. Egois tuh yang terutama sih, ego anjir. Terus kalau pesannya ya semoga cepet sadar. Semoga lo semua yang nggak ikutin aturan pemerintah yang masih gitu-gitu aja, yang masih kayak sombong gitu, ya mudah-mudahan lo nggak ikut. Sombongnya tuh congkak banget. Kacau. Mudah-mudahan lo nggak kena penyakit sih, itu aja. Karena kalau kena penyakit ya paling bisa bacot gitu. Dan nyalahin pemerintah yang pertama. Dan nyalahin pemerintah ujung-ujungnya memang. Padahal dari sekali warga Indonesia ini. Kacau. Iya, nyebelin banget parah. Well, jadi sekian. Kayak udah semua di pertanyaannya. Udah semua loh. Wow, tidak berasa guys. Iya. Wah, cepat sekali ya. Wow. Jadi padahal gue dari loh. Sama sih jujur. Jujur guys, sebenarnya ini kita dari tadi deg-degan. Iya, kacau. Terus ya sekian dari kita. Bye guys, thank you Alia. Thank you juga. Dadah.